Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Mungkin beberapa dari Anda pernah berpikir tentang pertanyaan mengapa Bank Indonesia memiliki hak monopoli untuk mencetak uang rupiah. Bagaimana prosesnya dan milik siapa BI sebenarnya? Hal yang perlu Anda ketahui adalah seluruh bank sentral di dunia adalah milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang. Maka, apakah Bank Indonesia juga swasta? Kebanyakan manusia di dunia belum memahami bahwa mata uang kertas yang mereka pakai bukanlah terbitan pemerintah setempat. Sebelum ada bank sentral, sejumlah bank swasta telah menerbitkan nota bank yang berlaku sebagai alat tukar di negara yang bersangkutan. Dimulai dari Inggris. Dengan kelahiran Bank of England, hak menerbitkan uang kertas mulai diberikan hanya kepada satu pihak saja. Memang, kebanyakan bank sentral itu melabeli dirinya dengan nama yang berbau nasionalisme, agar terasa bahwa bank-bank sentral ini adalah milik negara seutuhnya, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakatnya dan tidak menimbulkan kecurigaan serta keresahan. Bank sentral adalah milik keluarga-keluarga. Marilah kita ambil bank sentral paling berpengaruh di dunia saat ini, Federal Reserve. Saham terbesar Federal Reserve dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank sebesar 15% dan Chase Manhattan sebesar 14%. Sisanya dibagi oleh 25 bank komersial lainnya, seperti Chemical Bank sebesar 8%, Merchant Security Trust sebesar 9%, Manufacturers Hanover sebesar 7%, dan sebagainya. Sampai pada tahun 1983, sebanyak 66% dari total saham Federal Reserve ini hanya dikuasai oleh 10 bank komersial saja. Sisanya 44% dibagi oleh 17 bank lainnya. Bank-bank ini kebanyakan dimiliki oleh keluarga-keluarga konglomerat berdarah Yahudi yang akan kami sebutkan nanti. Di samping itu, fakta yang harus Anda tahu adalah bank-bank tadi secara langsung dikontrol oleh London Connection, yaitu Bank of England milik keluarga Rothschild. Bagi Anda yang sudah paham soal sistem finansial global, pasti sudah tahu tentang siapa keluarga Rothschild dan apa hubungannya dengan agenda Zionis di dunia. Tapi pada kesempatan ini, kita tidak akan membahas lebih dalam tentang keluarga Rothschild. Silakan kembali ke video kami yang sempat dihapus oleh sistem YouTube tentang agenda Zionis di Palestina. Kembali berbicara tentang bank, bank-bank sentral di berbagai negara di dunia umumnya berlabel nama yang nasionalis, tapi kepemilikannya adalah privat. Misal seperti Bank of England yang sudah disebutkan sebelumnya, adalah bukan milik rakyat Inggris tetapi milik para bankir swasta yang sejak tahun 1825 sudah berada di bawah kekuasaan keluarga Rothschild. Pengambil alihan oleh keluarga ini terjadi setelah mereka membailout hutang negara saat terjadi krisis di Inggris. Contoh lain seperti Deutsche Bank yang bukan milik rakyat Jerman, akan tetapi dikuasai oleh keluarga Siemens dan Ludwig Bamberger. Begitu pula dengan Shanghai dan Hong Kong Bank, bukan milik warga Hong Kong tetapi berada di bawah kontrol Ernest Cassel. Sama halnya dengan National Bank of Morocco dan National Bank of Egypt yang didirikan dan dikuasai oleh Cassel yang sama. Selanjutnya Imperial Ottoman Bank yang bukan milik rakyat Turki melainkan dikendalikan oleh Pirayir bersaudara asal Prancis. Demikian seterusnya. Jadi, bank-bank nasional seperti ini sebenarnya adalah sindikat keuangan internasional, modal antar bangsa yang secara real tidak ada dalam bentuk aset yang nyata, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas atau byte yang berkedap-kedip di atas permukaan layar komputer. Hutang-hutang yang diberikan oleh bank sentral kepada pemerintah suatu negara tidak pernah diminta oleh rakyat negara tersebut, tapi dengan sengaja dibuat oleh sistem pemerintahan yang berasaskan sistem demokratis dengan mengatasnamakan hutang negara. Celakanya, para bankir ini adalah orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat, tak punya loyalitas kebangsaan dan juga tidak akuntabel. Akan tetapi, mampu mengendalikan kebijakan paling mendasar suatu negara. Dan setiap kali mereka menciptakan kredit atau hutang, setiap kali itu pula tercipta uang baru dari byte-byte komputer belaka. Jadi, apakah sistem perekonomian ini halal menurut agama Islam? Apakah bank itu sendiri halal? Simak penjelasan berikut. Makanya ulama-ulama kita ini tenang. Kenapa? Karena berpikir jernih menghadapi persoalan umat.
Ngono, kiai ora ono sing wani kok kiai itu ngaramno bank ngono. Ora wani padahal ya kiai iki ngerti nek bank iki kabeh ora ono sing halal. Misalnya ono, mari kita rasmani, kita kuatkan ekonomi Islam, kita tarik uang dari bank kafir, kita masukkan ke bank Islam. Kita kapan ono bank Islam? Rasa kurun tahu eneng ki bank Islam ki. Sing jenenge bank itu seluruhnya nggak ada yang Islam, mereknya tok bank Islam. Ini merek itu transaksi le pakai nopo. Transaksi seluruh bank di dunia itu pakai yang namanya uang. Ini dulu. Lah uang itu coba sing ngawiti ora ono wong Islam kawitane ya emas kok. Ini dulu. Lah seluruh sistem keuangan di perbankan alat gantinya namanya obligasi. Lah obligasi itu kertas beli kertas. Nanti ono rumusnya barangnya ra ono kok. Nggak ada. Nah itu seluruhnya yang ngatur dulu adalah sebuah sistem perbankan yang ditawarkan baru di dunia. Oleh siapa? Oleh keluarga besar Rothschild Rockefeller yang sekarang menjadi pemilik saham terbesar dari Bank Devisa New York yang mengontrol seluruh sistem perbankan dunia dan berada di Wall Street, Amerika. Apakah Gus Mofiq mengada-ngada? Tentu tidak. Ini adalah fakta yang terjadi di sekitar Anda. Lalu, Bank Indonesia milik siapa? Kalau bank-bank sentral di negeri-negeri lain adalah milik keluarga tertentu yang tidak memiliki loyalitas kebangsaan, maka siapakah yang memiliki Bank Indonesia? Ini adalah pertanyaan valid yang seharusnya kita ajukan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita tahu, BI memiliki hak monopoli untuk mencetak uang rupiah yang kita gunakan untuk bertransaksi sehari-hari. Namun, apakah Anda pernah tahu siapa sebenarnya pemegang saham Bank Indonesia ini? Bahkan, hingga hari ini, Gubernur BI masih juga enggan untuk membeberkan siapa pemilik saham BI sebenarnya. Untuk itu, marilah kita tengok sejarah asal-muasal Bank Sentral Indonesia ini. Begitu Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri Republik ini menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan uang kertas pertamanya, yaitu ORI atau Uang Republik Indonesia, dengan standar emas, yakni setiap 10 rupiah didukung dengan 2 gram emas. Ini artinya rupiah dijamin dengan 1/5 gram emas per 1 rupiah. Tapi, ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan kolonial Belanda tidak mengakuinya, apalagi menyerahkan kedaulatan Republik baru ini. Belanda mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi, dengan terus menekan keamanan negara dengan teror-teror militer, yakni beberapa agresi militer mereka. Akhirnya, pada tahun 1949, sejarah menunjukkan kepada mata dunia bahwa terjadilah perundingan yang dinamakan dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Melalui Konferensi Meja Bundar ini, disepakatilah beberapa kondisi pokok agar Republik Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari pihak Belanda. Apa saja kondisi pokok itu? Pertama, penghentian Bank Negara Indonesia atau BNI 46 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang digantikan oleh The Javas Bank, sebuah perusahaan swasta milik beberapa pedagang Yahudi Belanda yang kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia. Kedua, dengan lahirnya Bank Sentral baru itu, pencetakan Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia secara otomatis dihentikan dan digantikan dengan uang rupiah Bank Indonesia sejak tahun 1952. Ketiga, bersamaan dengan itu, utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 4 miliar US dollar kepada para bankir elit waktu itu tentunya diambil alih dan menjadi dosa bawaan Republik baru ini. Kondisi ini berlangsung sampai pertengahan 1965 ketika Bung Karno menyadari cakar dan cengkeraman neokolonialisme yang semakin kuat mencengkeram bangsa muda ini. Maka, pada bulan Agustus 1965, Bung Karno memutuskan untuk menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia yang menjadi lintah di Indonesia. Bahkan menyatakan kemerdekaan dari PBB. Lebih dalam lagi, antara tahun 1963 hingga 1965, Presiden Soekarno telah menasionalisasi aset-aset perusahaan-perusahaan Inggris, Malaysia, serta Amerika sebagai kelanjutan dari pengambil alihan aset-aset perusahaan Belanda pada masa 1957 hingga 1958.
Tapi, semua tindakan ini harus dibayar mahal oleh Bung Karno. Tindakan politik penyelamatan bangsa Indonesia itu menyebabkan Bung Karno yang adalah pahlawan pendiri bangsa harus menyadari republik ini. Dan itu terjadi pada tahun 1967 dengan naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Dengan menyahai Insinyur Soekarno, neokolonialisme bukan saja kembali, tetapi menjadi semakin kuat. Tindakan pertama Jenderal Soeharto di awal masa jabatannya pada tahun 1967 adalah mengundang kembali IMF dan Bank Dunia, kemudian kembali menundukkan diri sebagai anggota PBB. Pemirsa, perlu diingat, bila PBB sangat erat kaitannya dengan keluarga Rockefeller, pebisnis minyak bumi berdarah Yahudi yang merupakan sosok di balik masuknya sejumlah perusahaan multinasional ke Indonesia, termasuk Freeport. In a brief video introduced by the United Nations Secretary General Boutros Boutros-Ghali, and containing some exceptional footage, the connection between the United Nations, New York City, and the Rockefeller Foundation is clearly drawn. The future of this country and the lives of our children and our children's children are interwoven with the success of the United Nations. In it lies the hope of the people of the world. My father considers it a privilege to have had a part in the development of its permanent home. I'm glad to hand you to be my father's check. Thank you, Mr. Rockefeller. Neokolonialisme berlanjut. Seperti yang ditulis oleh John Pilger, seorang jurnalis asal Australia, di dalam bukunya berjudul Tell Me No Lies. Pada bulan November 1967 itu, digelarlah konferensi yang berlangsung selama 3 hari di Swiss. Konferensi ini dipimpin langsung oleh John D. Rockefeller. Semua perusahaan raksasa mengirim perwakilannya seperti perusahaan-perusahaan minyak besar, bank, termasuk Gas Manhattan, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens, US Steel, dan masih banyak yang lain. Perusahaan-perusahaan raksasa yang mayoritasnya dimiliki oleh tangan-tangan berdarah Yahudi ini menanti bagi-bagi sumber daya alam dari Presiden baru Indonesia yang dianggap Richard Nixon adalah hadiah terbesar dari Asia Tenggara. Di dalam konferensi itu, ekonomi Indonesia yang pro-Amerika Serikat yang diutus oleh Presiden Soeharto menyetujui pengambil-alihan perusahaan dari negara mereka sektor per sektor. Freeport mendapat bagian gunung emas di Papua, Konsorsium Amerika Serikat mendapatkan nikel, dan perusahaan raksasa Alcoa mendapatkan sebagian besar bauksit Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat jatah hutan tropis di Sumatera. Di samping itu, berkuasanya Orde Baru di Indonesia juga menjadi alat kepanjangan neokolonialisme melalui pemberian paket bantuan pembangunan. Untuk dapat membangun bangsa-bangsa yang memiliki predikat terbelakang, miskin, dan bodoh yang terdefinisi sebagai dunia ketiga itu, disediakanlah paket bantuan oleh IMF dan World Bank yang pada akhirnya menjadi jebakan hutang tersendiri bagi rakyat Indonesia. Mereka juga memberi paket sumbangan untuk mendidik anak bangsa dengan berkuliah di negara mereka, tepatnya mengindoktrinasi anak-anak bangsa ini dengan ilmu ekonomi pembangunan, manajemen pemerintahan, pinjaman lunak, bantuan pembangunan, dan semacamnya. Diajarkanlah kepada mereka ekonomi neoklasik dengan model pembiayaan melalui defisit anggarannya sebagai legitimasi dan pembenaran bagi utang negara yang disulap menjadi proyek-proyek pembangunan dan diwadahi dalam APBN. Semuanya dilabeli dengan nama yang indah seperti kebijakan dan perencanaan publik. Maka, utang luar negeri Indonesia yang hanya 6,3 miliar US dollar di akhir masa Soekarno, yang diantaranya adalah hutang warisan Hindia Belanda sebesar 4 miliar US dollar ketika masa Orde Baru berakhir pada Desember 1997, membengkak hampir mencapai 1000%, yakni sekitar 54 miliar US dollar. Lebih dari 10 tahun sesudah Presiden Soeharto lengser, hutang luar negeri kita pun semakin tidak terkendali, yakni mencapai lebih dari 150 miliar US dollar. Kita tahu, jatuhnya Jenderal Soeharto adalah akibat krisis moneter yang disebabkan oleh kelakuan para bankir dan spekulan valuta asing. Tetapi, rumus klasik dalam menyelesaikan masalah krisis moneter tidak akan pernah berubah. Ya, harus ada bailout yang artinya pemerintahan atas nama rakyat harus melunasi hutang tersebut. Ironisnya,
langkah yang harus diambil adalah dengan cara mengambil hutang baru dari para bankir itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, republik yang dikatakan merdeka dari penjajahan ini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir melalui letter of intent seluruh kebijakan pemerintahan RI tanpa terkecuali. Kebijakan bank sentral kita hari ini sepenuhnya hanyalah menuruti semua yang ditetapkan oleh para bankir global. Dua di antaranya yang terkait dengan bank sentral dan kebijakan uang adalah: pertama, mulai dari tahun 1999, Bank Indonesia yang semula adalah di Javas Bank itu telah lama sekali dilepaskan dari Republik Indonesia. Artinya, Gubernur BI bukan lagi bagian dari Kabinet Republik Indonesia, maka ia tidak lagi harus akuntabel kepada rakyat Indonesia. Kedua, mulai dari tahun 2011, melalui Undang-Undang Mata Uang, Bank Indonesia dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli menerbitkan uang kertas Indonesia. Dan bersama dengan ini, dilakukan kriminalisasi atas pemakaian mata uang lain sebagai alat tukar di Republik Indonesia. Namun, tentu saja dengan mengecualikan mata uang para elit dunia, yakni US dollar. Pemirsa, zaman yang semakin carut-marut oleh tangan-tangan elit penguasa dunia ini, mau tidak mau, kita harus paham dan mengerti bagaimana sejarah keuangan Republik ini. Dan sebagai warga negara yang mengerti, kita memiliki hak asasi dan hak konstitusional untuk mengambil keputusan sendiri. Ingin bertahan pada kepalsuan uang kertas yang termasuk di dalamnya adalah rupiah, atau bersama kita bangun dan song-song kembalinya uang yang hak dalam agama kita, dinar dan dirham. Apa hukum menggunakan uang kertas? Dan apa benar umat Islam lebih baik bermuamalah dengan menggunakan dinar dan dirham? Itu usul dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Kata beliau, kalau Uni Eropa bisa bersatu dengan euro, kita menyebutnya euro, maka kita pun lebih bisa dipersatukan. Karena memang pada zaman Nabi kita menggunakan dinar. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.